Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin pendengar Radio Surakur yang berbahagia, alhamdulillah kembali pada kesempatan sore hari ini kita mengadakan kajian khusus bersama Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari hafizahullahu taala dari Pekanbaru, Sumatera. Dan alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya dari pendengar. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya secara langsung, kami membuka line telepon di 0271 8046051, di 0271 8046051 bagi pendengar yang ingin menanyakan seputar permasalahan-permasalahan agama yang akan dijawab langsung oleh Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari hafizahullahu taala. Ustaz, mungkin kita akan langsung ke pertanyaan yang sudah ada tadi malam, Ustaz, ya? Iya, silakan. Masih ada hutang pertanyaan. Pertanyaan Ustaz, Iya. tentang apa nasihat dari Ustaz tentang istri yang mudah cemburu, dan bagaimana nasihat terhadap suami yang seharusnya mensikapi sifat istrinya tersebut, Ustaz? Iya. Bismillah, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sebelum itu saya ingin juga menyampaikan terlebih dahulu salam kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya yang mendengarkan suara Al-Quran pada petang hari ini bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengenai istri yang pencemburu, cemburu itu fitrah manusia, khususnya pada wanita. Kecemburuan itu bahkan sesungguhnya kelebihan bagi seorang wanita. Bahkan dalam sebuah rumah tangga yang tidak lagi memiliki ghairah, kecemburuan itu alamat bahtera mereka akan retak. Suami yang tidak cemburu terhadap istrinya itu adalah dayus, kehilangan rasa cemburu. Tidak cemburu ketika melihat istrinya melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, dengan mudahnya berjabat tangan, berbincang-bincang, berduaan, atau bebas dengan pria-pria lain. Seorang wanita yang tidak cemburu juga, itu juga tidak baik. Jadi cemburu itu sebenarnya anugerah dan rahmat, karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan cemburu itulah kita bisa mengukur cinta. Cemburu itu juga merupakan bumbu sehingga kehidupan rumah tangga itu semakin sedap dan nikmat, indah. Bahkan cemburu adalah salah satu cara bagi wanita untuk mengungkapkan cinta dan kasih sayangnya kepada suami. Akan tetapi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara kecemburuan itu ada yang disukai oleh Allah, dan juga ada kecemburuan itu yang tidak disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus bisa menyeimbangkan rasa kecemburuan itu, tidak berlebihan dan tidak mati sama sekali sehingga sampai ke tingkat dingin, tidak memiliki rasa kecemburuan. Nah, ketika seorang istri cemburu kepada suami, apa yang harus disikapi oleh seorang suami? Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau adalah sebaik-baik suri tauladan bagi seorang suami. Dan lihatlah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah cerminan bagi para istri hari ini. Istri-istri Nabi juga cemburu. Pernahkah engkau, wahai saudara-saudariku, mendengar dan membaca riwayat yang sahih ketika suatu hari, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun, lalu keluar rumah. Rasulullah keluar rumah untuk apa? Buang hajat, buang air kecil, kencing. Malam hari, istrinya bangun, cemburu, dan dia curiga, mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat istrinya yang lain. Sehingga istri Nabi tadi, Maimunah, menutup pintu rumahnya dari dalam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, didapatkannya pintu terkunci. Dia ketuk, dia panggil.
Sang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Engkau ya Rasulullah pergi malam-malam hari ini di malamku ke tempat istri-istrimu yang lain." Lihat kecemburuan seorang wanita, dia tidak bertanya, "Kemana engkau?" Tetapi dia langsung menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Engkau Rasulullah pergi ke tempat istrimu yang lain di hariku, di malamku." Rasulullah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak melakukan itu, dia hanya keluar untuk menunaikan hajatnya. Rasulullah tidak marah. Dia cuma meminta izin, bukakan pintu ini. Saya tidak kemana-mana, saya hanya pergi keluar untuk buang hajat. Subhanallah. Begitu sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensikapinya. Jadi bukan aib kalau istri kita cemburu. Istri Nabi, lihat, dia juga cemburu, dia manusia. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah istri Nabi yang paling cemburu. Pernah suatu malam dia kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempat tidurnya. Dia raba-raba sampai teraba apa? Rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? "Ha ya Aisyah, ja'atka syaitanuk." Syaitanmu telah datang nih. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? "Awalaysa laka syaitan ya Rasulullah?" Bukankah engkau juga punya syaitan ya Rasulullah? "Bala, walakinnahu aslama." Akan tetapi dia Islam dan tidak mengajakku kecuali kepada kebaikan. Nah, jadi di sini sebenarnya yang paling berperan adalah suami. Bagaimana dia bisa mengontrol emosinya dan memahami bahwa wanita itu memang seperti itu. Kalau dipaksakan dia patah, dia retak. Oleh karena itu harus bisa bersiasat mensikapi emosi atau gejolak cemburu wanita. Nah, jadi biarkan kecemburuan itu membuat cinta Anda semakin tumbuh, berkembang. Biarlah cemburu itu semakin memupuk kesetiaan di antara Anda dan istri. Biarlah kecemburuan itu semakin menyemburatkan rasa cinta di antara kalian berdua. Tetapi kontrol kecemburuan itu jangan sampai melampaui batas sehingga menuduh yang tidak-tidak, yang tidak ada dasar dan buktinya. Dan sikapi kecemburuan itu dengan bijaksana dan lembut. Begitulah tabiat wanita dan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mensikapi kecemburuan istrinya. Insya Allah kehidupan itu akan menjadi indah. Allahu a'lam bishawab. Baiklah pendengar yang masih setia bersama kami persilakan mendengar untuk bertanya langsung di line telepon di 0271 80406051 yang kesempatan sore hari ini hadir bersama kita Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari, dan ini kerjasama Resor Quran dengan Pustaka Tibian Solo. Kita ke telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu siapa? Di mana? Dari hamba Allah. Ya. Iya, silakan. Ustaz, saya itu mau tanya. Rumah tangga saya kan sedang ada problem. Bahkan saya harus ke psikiater sampai berapa kali. Yang ke psikiater Ibu? Saya, karena tertekan. Iya. Dia dapat tekanan dari keluarga, dari suami juga. Akhirnya si istri itu, dia udah ngomong sama suami kalau misalkan sudah tidak ada kecocokan lagi, ya mungkin berpisah gitu. Iya. Tapi demi anak-anak, si istri itu mau berkorban. Dia mau mempertahankan rumah tangganya, tapi dengan persyaratan harus membuat surat perjanjian hitam di atas putih. Iya. Di mana istri dan suami itu bersepakat akan memperbaiki rumah tangganya. Tapi sampai sekarang belum terwujud gitu loh, Tat. Iya. Dan di sini nggak ada sikap tegas dari suami. Sementara yang diharapkan istri adalah ketegasan suami agar keluarganya itu nggak ikut campur dalam rumah tangganya. Iya. Nah, bagaimana hukumnya seorang istri yang dia itu merasa sudah sering disakiti, dizolimi baik oleh suami maupun oleh keluarga. Akhirnya dia malas melayani suami di tempat tidur itu loh. Iya. Baik, Ibu, maaf ya. saya potong sedikit. Sebelum saya menjelaskan hukum, boleh saya bertanya ke Ibu? Ya, boleh. Ibu sudah pergi ke psikiater untuk berusaha terapi.
Iya, Ah. bahkan sama psikiaternya itu suami juga disuruh ke sana, tapi suami nggak mau. Tayyib, baiklah. Yang ingin saya tanyakan, ibu sudah mencoba minta bantuan, misalnya guru kita, ustadz-ustadz kita, jadi bisa masuk dari sisi keagamaan, psikologis keagamaan untuk menangani masalah ini, baik terhadap sang suami maupun terhadap ibu. Sudah juga. Bahkan saran-saran dari ustazah sama ustadz, saya berusaha untuk menjalankan. Disuruh ya. Bukan hanya ibu, tetapi suami ibu juga begitu. Kalau suami nggak ada usaha untuk ke situ, Tat. Jadi kayaknya kita nggak balance gitu loh. Di satu sisi istri ingin memperbaiki, tapi di sisi yang lain suami itu nggak ada gitu loh. Bahkan sama ustadz itu disarankan pindah rumah. Ada seorang teman yang nawarin, tapi karena suami ditekan sama keluarganya, dia nggak mau, nantinya dibenci sama keluarganya. Akhirnya ya dia tetap bertahan di rumah itu, dan si istri itu berusaha untuk dia itu mengabdi ke suami dan berusaha ya berlaku baik sama keluarganya. Cuman kan istri juga manusia biasa, kebetulan dia bukan asli sini, tidak punya sanak keluarga. Yang sama ustazah juga disarankan yaudah pasrah saja, sholat malam, banyak qiyamul lail, minta petunjuk sama Allah. Tapi sama dokter psikiater itu dibilang gini, ibu insya Allah bisa bertahan, rumah tangga ibu sudah 10 tahun, tapi saya melihat ibu bisa menjalaninya dengan tegar. Memang di sini ibu agak depresi, agak cemas, kayak gitu. Mungkin itu saja. Saya mengharapkan solusi yang terbaik dan gimana status saya yang sampai sekarang itu saya nggak mau melayani suami di tempat tidur, dan sekarang suami merantau ke Kalimantan. Jadi kami cuma bertiga di rumah sama anak-anak. Assalamualaikum ya tadi atas sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya kita berdoa semoga saudari kita yang bertanya tadi dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala urusannya, diberikan keteguhan dan kekuatan di atas agamanya. Begitu juga suaminya, untuk membina rumah tangga mereka sehingga bahtera tersebut tidak oleng, bahkan karam di tengah jalan diterpa badai-badai kehidupan. Kasus-kasus yang seperti ini sebenarnya banyak terjadi. Nah, sebaiknya seorang suami, kalau memang seperti benar apa yang diceritakan oleh penanya tadi, sang suami, begitu juga sang istri, sebisanya jangan memberikan celah intervensi pihak-pihak ketiga untuk urusan rumah tangganya. Itu berat. Ketika sudah ada intervensi pihak-pihak ketiga dalam urusan rumah tangganya, baik dari orang tua ataupun mertua, dalam urusan-urusan yang seharusnya mereka bisa menyelesaikannya, belum patut untuk sampai kepada pihak yang ketiga, apalagi dalam soal mengatur. Saya ingin bercerita ini. Ini kasus yang saya temukan baru sebulan yang lalu. Ketika itu seorang ayah menelpon saya, minta tolong menyelesaikan solusi anaknya yang hilang bersama suaminya. Lalu berceritalah, ketika saya tanya beberapa kali komunikasi, bagaimana sebenarnya kasusnya. Jadi sang anak ini, anaknya perempuan, dijodohkan. Jadi orang tuanya ini bersahabat lama, orang tua mereka, lalu dijodohkanlah. Nah, ketika dijodohkan, sang anak ini sebenarnya tidak mau, tetapi karena dia patuh kepada orang tua dan dijelaskan calonnya ini seorang yang taat, beragama, seorang yang soleh, kemudian juga aktif dalam kegiatan-kegiatan Islam, hafal beberapa juz Al-Quran, kuliah di salah satu perguruan tinggi favorit ITB waktu itu diceritakan. Sehingga akhirnya anak ini pun menurut dan menikah.
Tetapi ketika awal saja, ketika akad, sampai hari-hari berikutnya keanehan dan kejanggalan terjadi. Ternyata sang anak ini, suaminya ini, laki-laki ini tidak mandiri. Dia hidup di bawah ketiak ibunya. Maaf, ini istilah kami. Dia hidup di bawah ketiak ibunya. Artinya, dia tidak mandiri. Tidak bisa mengatur rumah tangganya kecuali mengikuti perintah orang tuanya saja. Sehingga akhirnya kehidupan rumah tangga mereka seakan terkekang. Hitam kata ayahnya, hitam kata dia. Putih kata ayahnya, putih kepada dia. Dia tidak bisa mandiri. Akhirnya sang istri ini pun tertekan. Sampai anak mereka juga, mertuanya, besarnya bapak ini yang harus mendidiknya. Mengaturnya, anak ini mau sekolah kemana, anak ini mau begini, begitu, dan segala macam. Sehingga istri tidak punya peran lagi di rumah tangganya, kecuali sebatas melayani sang suami, mengurus dapur dan segala macam. Begitu juga sang suami ini seolah hanya boneka. Terkadang orang tua saking sayangnya kepada anak, kelewatan cintanya ini ternoda, tidak ada lagi karena Allah. Akhirnya salah dalam mendidik anak. Nah, hampir-hampir saja terjadi perceraian. Dan wanita ini akhirnya depresi. Dia mengalami air matanya itu keluar saja. Dia tidak ingin menangis, tapi air matanya keluar. 3 tahun dia tidak pernah tidur malam. Kepalanya itu rasa ditusuk-tusuk. Berkeringat dingin terus. Ini sudah indikasi stres, depresi, tekanan yang sangat berat. Dan kalau tidak berhati-hati, bisa-bisa ke rumah sakit jiwa kalau tidak segera dicarikan solusi yang tepat. Jadi sang suami sebagai kepala rumah tangga harus punya sikap, prinsip dalam menentukan arah bahteranya. Dia nahkodanya. Apabila ada 2 nahkoda di rumah tangga tersebut, kemana haluan hendak diarahkan? Bukan berarti orang tua tidak boleh memberi nasihat, boleh. Tetapi kebijakan, keputusan ada pada suami. Bahkan bukan dalam setiap masalah. Istri punya hak untuk bisa mengurus rumah tangganya, merdeka dan terbebas dari tekanan-tekanan. Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, karena kasus ini sudah terjadi, maka saya tanyakan tadi, sang ibu pergi ke psikiater. Apakah dia sudah pergi kepada guru, ustadz? Bahkan bukan dia saja, suaminya juga. Ketika sang ustadz atau ustadz menganjurkan untuk hijrah, pindah dari tempat itu ke tempat yang lain agar mereka lebih bisa membina rumah tangga yang 10 tahun telah mereka bina, bukan waktu yang singkat. Tetapi suami seakan tidak berkeinginan. Yang saya ingin tanyakan, apakah suami sudah berbicara langsung dengan ustadz ini atau orang yang dia segani, guru yang dia hormati, yang bisa memotivasi dan menyadarkan dia untuk menyelamatkan keluarga dan rumah tangganya itu? Ini. Kemudian yang kedua, bagaimanapun, wahai saudariku, engkau harus banyak bersabar. Itu adalah jihadmu dan perjuanganmu. Jangan lupa, ketika beban menghimpit, kesedihan menusuk-nusuk, jangan lupa Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa untuk mengobati hati yang sedih, menghapus duka dan lara di dalam jiwa. Rasulullah SAW suri tauladan kita, bukankah dia ketika sedang bersedih berdoa, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني. Sudahkah ibu berdoa dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dengan doa ini? Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu yang laki-laki, anak dari hamba-Mu yang perempuan. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Keputusan-Mu telah tetap kepadaku. Qada'-Mu adalah adil terhadapku. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau menamakan dirimu dengannya, atau Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang nabi-Mu, salah seorang hamba-Mu, atau nama yang Engkau simpan di dalam ilmu gaib, agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku,
pelipur lara duka, penghapus kesedihanku. Subhanallah, alangkah indahnya doa ini. Ketika air matamu menetes, wahai saudariku, di sepertiga malam terakhir dalam sembah sujudmu kepada Allah, pernahkah engkau dengan sepenuh hati membaca doa ini sehingga kesedihan itu sirna? Tidak, engkau tidak akan kuat. Engkau tidak akan bisa bersabar kecuali engkau memohon kepada Allah, berdoa. Ketahuilah, hanya Allah yang bisa menghilangkan kesusahanmu. Oleh karena itu, bersabar, sikapi itu dengan takwa kepada Allah. Kembali bermuhasabah, introspeksi diri, koreksi diri kita, sambil senantiasa mengingatkan suami kita. Adapun apakah engkau berdosa tentang karena masalah itu engkau sangat berat untuk melayani suami, banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian minta maaf keridhaan suami. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pencerahan bagi suami untuk bisa mengambil sikap. Dan ingat, jangan mengambil keputusan untuk bercerai kecuali setelah ditimbang masak-masak matang-matang maslahat dan mafsadahnya, baik terhadap dirimu, terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu. Bersabar menghadapi problema-problema hidup rumah tangga terkadang jauh lebih baik daripada hidup sendiri, tercerai-berai dari anak, dari keluarga, dengan fitnah-fitnah yang begitu besar. Yakinlah, kalau engkau ridho, kalau engkau rela, kalau engkau bisa tulus dan ikhlas menghadapi ujian dan cobaan ini, akan sangat besar pahalanya. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apa kata Allah? Apakah manusia mengira mereka dengan seenaknya saja bisa mengatakan kami telah beriman, sementara mereka belum diuji? Harus diuji sehingga jelas apakah engkau betul-betul sejati keimanannya. Dan ujian orang itu berbeda-beda. Allah tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dibawakan oleh Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Saghir, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Subhanallah, bersyukurlah kepada Allah. Ujian terkadang menjadi jembatan kita untuk menjadi lebih dekat dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jangan pernah putus asa. Dalam kegelapan terbitnya fajar, di balik mendung terbitnya matahari. Dan ketahuilah, matahari itu senantiasa terbit hingga hari kiamat. Harapanmu masih tetap ada, tetapi tetap bertakwa, memohon kepada Allah, bersabar, bermusyawarah kepada orang yang bijaksana, dan berusaha terus untuk memperbaiki keluarga itu. Jangan pernah putus asa. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk engkau, wahai saudariku. Allahu a'lam bis-shawab. Negara saudara bahagia, masih bersama kami dalam program dialog khusus bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hawari, yang beliau berasal dari Pekanbaru, Sumatera, dan beliau hadir di Solo dalam rangka kajian yang dilaksanakan pagi hari tadi di Masjid Raya Karanganyar. Insyaallah dilanjutkan besok pagi di Masjid Bogung Raya di kawasan UGM Yogyakarta. Dan kajian ini kerjasama antara Radiosul Quran dengan Pustaka Atibian Solo. Dan insyaallah Ustaz, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang berasal dari SMS dari seorang pendengar kita di Karanganyar. Ustaz, bagaimana harus bersikap di tengah-tengah keluarga yang tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah? Anak sebagai anak yang paling terakhir dan seorang wanita. Orang tua dan kakak-kakak belum mau mengaji. Bagi mereka agama itu tidak untuk mengatur kehidupan, tapi untuk menikmati hiburan. Setiap anak beri nasihat dan mengingatkan akan kewajiban tersebut, pasti terjadi pertengkaran dengan orang tua. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita hidup di zaman ghurbah, di mana al-haq itu dianggap asing dan aneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, dan kita semua banyak telah hafal serta sering mengulang-ulangnya. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh, asing, ganjil. Lihatlah bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarganya yang menolak dakwahnya. Lihatlah sikap beliau begitu lembut dan bijaksana. Apa yang kita rasakan sekarang belum seberapa dibandingkan
keterasingan yang dirasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal fajar Islam. Tidak ada yang beriman ketika itu di tengah keluarganya kecuali Khadijah, istrinya, dan anak kecil, remaja Ali bin Abi Thalib, remaja yang tanggung, belum lagi balik, serta sepupu Khadijah, Naufal, Waraqah bin Naufal, radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, cemoohan, cercaan, makian, gunjingan, beliau sikapi dengan lembut, bijaksana, mendoakan mereka agar mereka mendapat petunjuk. Beliau tidak pernah jemu dan bosan untuk menasihati. Begitulah, wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam itu akan kembali dianggap asing dan aneh sebagaimana ia pertama kali datang. Itulah yang dirasakan oleh banyak sekali kaum muslimin hari ini yang meniti jalan hak, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, meniti jalan salafus soleh, para pemuda dan pemudi di tengah keluarganya. Tadi pagi saya bercerita tentang seorang gadis yang dipaksa pulang oleh orang tuanya ke kampung halamannya karena dianggap apa yang dipahaminya itu sesat, ekstrim, kolot. Dan kita beri nasihat. Banyak kasus-kasus seperti ini. Ada seorang saudara kita juga pemuda yang dia sempat kabur dari rumahnya karena ingin belajar agama. Atas nasihat salah seorang gurunya ketika itu, orang tua kamu ini menghalangi kamu untuk belajar agama, tidak boleh dipatuhi. Kamu harus kabur, tinggalkan rumah itu. Itu nasihat gurunya dulu. Akhirnya dia kabur, gak pulang-pulang. Sampai suatu ketika dia keluar dari tempat dia belajar itu, datang orang tuanya menjemput setelah bertahun-tahun tidak pulang. Orang tuanya datang menjemput karena kerinduan kepada anaknya. Siapa yang tidak rindu kepada darah dagingnya? Betapapun sang anak itu durhaka, tetap orang tua itu menganggapnya sebagai anak. Lantas pemuda itu datang kepada kami meminta nasihat. Ustaz, orang tua saya datang menjemput, saya gak mau pulang. Kalau saya pulang saya tidak akan bisa belajar agama lagi. Saya pasti akan dihalangi. Akhi, apakah engkau menganggap bahwa engkau yang memiliki hati manusia itu? Engkau yang memberi petunjuk sehingga engkau bisa memastikan seperti itu bahwa ayahmu akan menghalangimu untuk belajar ilmu agama? La ilaha illallah. Bukankah ayahmu seorang muslim? Ya. Dia hanya jahil, tidak mengerti. Kalau dia mengerti, dia tidak akan halangi. Kita mensikapi seseorang itu harus sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Seorang yang jahil, tidak paham dan tidak mengerti, tidak boleh kita sikapi dengan keras dan kasar. Kita harus bisa memahami kondisi dan keadaan. Sebagaimana kita dahulu awal-awal sebelum kita menerima al-haq, begitu beratnya menerima sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, ini itu. Begitu juga kondisi orang itu karena keawaman dan kejahilannya. Tetapi pulanglah dulu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tinggallah bersama orang tuamu. Di sana jaga akhlakmu, bersikap dengan baik, bantu dia, berbakti, buat orang tuamu tersenyum, bahagia mendapatkan anak sepertimu. Sehingga mereka paham dan mengerti bahwa apa yang engkau pelajari selama ini baik. Sehingga semenjak engkau belajar agama semakin berbakti, santun kepada orang tua itu. Pulanglah anak ini, anak muda ini, subhanallah, cuma 2 minggu, setelah itu dia balik lagi, pergi belajar, mondok di salah satu akademi dakwah. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi ustaz. Apa kata dia ketika itu? Ustaz, subhanallah, alhamdulillah sekarang orang tua saya melepas kepergian saya untuk belajar dengan ridho dan rela. Dia sudah bisa mengerti dan paham. Hanya cuma butuh 2 minggu. Terkadang semangat kita yang menggebu-gebu terhadap al-haq akhirnya membuat kita tidak sopan kepada orang tua kita. Bagaimanapun dia ayah, ibu kita, kakak kita, bagaimanapun dia tetap menganggap kita sebagai anak, sebagai adik. Kita harus mengerti ini. Walaupun yang kita pegang itu al-haq, kita tahu itu al-haq, tapi kita harus menempatkannya. Dia tetap orang tua kita. Banyak anak muda ketika dia belajar agama dan ingin menasihati orang tuanya, dia seakan menggurui orang tuanya, bahkan sering berdebat dengan orang tuanya, dengan abang-abangnya, adiknya.
Berdebat itu bukan cara yang baik untuk menyampaikan al-haq. Para ulama tidak suka berdebat kecuali memang ada maslahat dan dibutuhkan. Nah, nasihat saya, ukhti, kamu harus tetap bersabar di tengah keluarga tersebut. Kemudian tidak perlu berdebat, tidak perlu bertengkar. Cara berdakwah itu tidak harus disampaikan lisan ke lisan. Engkau bisa berdakwah dengan membeli, mengoleksi buku-buku, majalah-majalah, taruh di rumah itu. Membawa pulang kaset-kaset ceramah yang bermanfaat. Engkau bisa berdakwah dengan meningkatkan baktimu kepada orang tua. Lalu sambil itu mulai pelan-pelan memasukkan pesan-pesan dakwah dalam masalah-masalah yang penting dahulu, yang asas dahulu. Masalah akidah, tauhid, kewajiban tunduk dan patuh kepada Allah, mengedepankan Allah dan Rasul. Ini masalah manhaj yang sangat penting. Pelan. Dan harus sabar, butuh waktu. Jangan tidak semudah membalik telapak tangan. Dan jangan sikapi dengan keras, apalagi dia orang tua kita. Tetap pergauli dia, sopan santun. Jangankan itu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang Luqman yang berwasiat kepada anaknya, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu menghasungmu, membawamu kepada kesyirikan, ma laysa laka bihi 'ilm, yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya itu, jangan taati, jangan patuhi berbuat syirik. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, dengan itu insyaAllah, dengan menampakkan akhlak yang baik itu, seorang pemuda salaf yang baik, salafi yang baik, mudah-mudahan pintu hati mereka terbuka. Dan jangan lupa terus berdoa untuk mereka, agar mereka mendapat bimbingan, taufik dan petunjuk, serta engkau tetap teguh di atas jalan yang hak. Selamat berjuang saudariku, pegang teguh agamamu, walaupun bagaikan menggenggam bara api, sehingga engkau bertemu dengan kekasihmu Rasulullah SAW di telaganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bis-shawab. Mendengar berbahagia, masih bersama kami kajian langsung khusus bersama Ustaz Abu Zubair. Dan kami mohon pendengar yang ingin bertanya bisa menelpon kami di 0271 804 6051 untuk menanyakan langsung pertanyaan kepada Ustaz Abu Zubair. Kami lanjutkan Ustaz, kita ke SMS berikutnya. Salah pendengar kita mengatakan, bagaimana kiat untuk kita istiqomah di dalam kebenaran di tengah rusaknya masyarakat ini, dan bagaimana dakwah yang hak tersebut, Ustaz? Iya. Ada dua pertanyaan intinya tentang istiqomah di atas jalan yang hak di masa sekarang. Bagaimana kiatnya? Kemudian yang kedua tadi apa? Bagaimana ciri dakwah yang hak tersebut? Cara berdakwah yang hak. Ya. Istiqomah di atas jalan yang hak. Singkat saja karena waktu kita semakin pendek. Kata kuncinya ada di dalam ayat Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Lihat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dengarkan wahai saudaraku, dengarkan wahai saudariku dengan hatimu sebelum mendengar dengan telinga. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi." Kalaulah mereka itu, kalau saja mereka itu, bahwasanya mereka itu fa'alu, mengamalkan, mengerjakan ma yu'adzu bihi, yang diajarkan, yang dinasihati, yang dipetuahkan, yang diwejangkan kepada mereka, lakana khairal lahum, niscaya itu adalah lebih baik bagi mereka, wa asyadda tathbita, dan akan lebih meneguhkan mereka di atas jalan yang hak. Kemudian kata Allah, dan niscaya kami akan berikan mereka pahala yang besar, wala hadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Kuncinya amalkan ilmu itu, wahai saudaraku. Ilmu bukan hanya sekedar untuk di buku, untuk dibincangkan, tetapi untuk diamalkan. Banyak yang membuat para pemuda kurang istiqomah dan mudah goyah, dia tidak mengamalkan ilmu yang telah dia dapat. Amalkan. Apa yang telah Anda pahami akan kebenaran tersebut, amalkan dalam keseharian Anda. Nah, apakah itu janji Allah? Kalau kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari yang kita dengar dari Al-Haq, yang dinasihatkan kepada kita, yang diajarkan kepada kita, itu adalah lebih baik, kata Allah. Dan akan membuat mereka lebih teguh, istiqomah. Dan Allah akan tunjuki kepada jalan yang lurus. Ini pertama. Kemudian Anda akan istiqomah, wahai saudara-saudariku, jika engkau senantiasa hadir di majelis ilmu, yang di sana diajarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan pemahaman salafus saleh.
Engkau akan bisa istiqamah jika engkau senantiasa bersama sahabat-sahabatmu di atas jalan hak. Saling nasihat menasihati, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau akan tetap istiqamah di atas jalan yang hak ini, wahai saudara-saudariku, jika engkau senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik, atau ala ta'atik. Engkau tetap akan bisa istiqamah setelah itu jika engkau juga senantiasa membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ulama-ulama terdahulu, tentang ketegaran mereka dan keistiqomahan mereka di atas jalan yang hak. Mudah-mudahan engkau tetap istiqomah. Sesungguhnya itu sudah ada kunci-kuncinya, tinggal penjabarannya saja lagi. Tetapi orang yang berakal dengan isyarat saja sebenarnya sudah cukup. Allahu a'lam bissawab. Yang kedua, bagaimana cara berdakwah yang hak itu? Cara berdakwah yang hak tentunya adalah cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiklankan, memberitahukan kepada manusia di dalam surat Yusuf tentang jalannya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad kepada manusia, inilah jalanku. Aku berjalan, aku menyeru kepada Allah di atas landasan ilmu, aku dan para pengikutku. Lihat, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan ilmu. Oleh karena itu, apabila engkau ragu dan yakin terhadap sesuatu yang akan engkau dakwahkan, pelajari dahulu dengan hak. Bertanya kepada orang yang paham dan mengerti. Yakinlah, pelajari landasannya sehingga engkau betul-betul yakin. Tapi saya tidak bisa hafal Quran, tidak bisa hafal hadis-hadis. Ya, nggak apa-apa. Yang penting engkau yakin itu benar, al-haq, dan tahu dasarnya. Telah bertanya kepada orang yang ahli, engkau bisa menyampaikannya. Engkau bisa mengajarkannya kepada orang yang bisa engkau ajarkan. Kemudian berdakwah itu juga, yang hak itu memahami, berdakwah kepada seseorang sesuai dengan kondisi dan keadaan seseorang. Berdakwah kepada seorang jahil tidak sama dengan berdakwah kepada seseorang yang memiliki pendidikan. Berdakwah kepada orang tua tidak seperti berdakwah kepada anak-anak. Berdakwah kepada wanita begitu tidak sama dengan berdakwah kepada pria, dan begitu seterusnya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat lainnya tentang seorang Arab Badui yang kencing di sudut masjid. Hari ini coba bayangkan, kalau ada orang masuk masjid, kencing dia di situ di sudut masjid, mungkin akan dikeroyok, diseret. Wah, penghinaan ini. Mata-mata ini diselundupkan untuk menghina Islam. Mungkin akan begitu. Dan begitulah para sahabat dahulu marah. Hampir-hampir saja mereka memukul, mengeroyok Arab Badui yang kencing itu. Di pojok masjid itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'uh. Jangan, biarkan dia. Loh, orang kencing di masjid kok dibiarkan? Kena najis. Iya, Rasulullah itu mengerti. Dia paham. Itu orang yang belum mengerti dan paham hukum-hukum masjid. Kalau dikerasi bisa-bisa nanti akhirnya dia tidak menerima Islam. Akhirnya kembali murtad. Kalau dikerasi bisa-bisa efeknya lebih besar. Dia terkena sakit, lagi asik-asik kencing kok dikeroyok. Dan najisnya malah menyebar luas nanti karena dia lari-lari kencingnya menyebar kemana-mana. Akhirnya selesai kencing, apa kata Rasulullah? Ambilkan air, siramkan ke tempat kencingnya. Lalu Rasulullah pegang tangannya dan nasihati 4 mata. Subhanallah. Kata para ulama, al-jahil yu'allam. Diajarkan, diingatkan dengan cara yang lembut dan baik. Nah, itu diantaranya. Berdakwah dengan akhlak yang baik pula. Dan baca sirah dakwah Rasulullah SAW. Allahu a'lam bissawab. Pendengar berbahagia, masih bersama dalam program kajian khusus bersama Al-Ustaz Abu Zubair Al-Hawari. Bagi pendengar yang bertanya langsung, kami persilahkan menelpon kami di 0271804051. Halo. Halo. Ya, dari siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mau nanya ya tadi. Dari siapa ini? Hah? Dari Yeti. Di mana? Di Boyolali, Pak. Ya, silakan. Itu tanya masalah hukum dagang tuh. Ya. Kan maunya saya jual beli sepeda motor ya. Ya. Dan terus tapi akadnya udah setuju, maunya harganya 5 juta. Dia bilang, ini mas uang saya 4 juta. Ya. Ya kurangnya 1 juta. Nah, saya kan tidak bisa nutupi, terus tak masukkan ke istilahnya ke BPR Syariah. Jadinya maunya 1.200.000 dicicil 1 tahun. Itu hukumnya gimana, Dok? Terima kasih. Ya. Silakan Ustaz.
dari Pak Edi di Boyolali. Iya, tapi tadi cepat-cepat sekali ya. Saya ingin bertanya sebenarnya agar pertanyaan itu mendetail, tapi tidak apa-apa. Karena memahami pertanyaan itu bagian dari jawaban sebenarnya. Jadi dia beli sepeda motor, harganya 5 juta, duitnya kurang 1 juta. Lalu Lewat BPR, lewat BPR. bank. Ya. Lewat BPR ini kan saya ingin bertanya, apakah dia minjam uang ke BPR itu, Bank Pengkreditan Rakyat itu, atau bagaimana? Nah, kira-kira Biasanya Ustaz ya, Abdul Qahar gimana kira-kira? biasanya dioperkan kekurangannya itu ke bank itu loh. Maksudnya Artinya bank yang membayarkan, ya bank yang bayar, tapi dia nanti jadi 1.200.000 kita bukan 1 juta. mencicilnya ke bank. Iya, Nah, berarti kita minjam uang bank dong. iya. Kalau memang seperti itu, kalau seandainya bentuknya itu pinjaman, kita meminjam uang bank, tentu itu menjadi riba. Kalau kita pinjam 1 juta, kok bayarnya 1 juta, kok bayarnya sampai 1.200.000, 200-nya itu adalah bunga. Dan riba ini sudah sepakat para ulama mengharamkannya, ya. Bahkan Al-Quran kok, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau bentuknya itu pinjaman uang. Kalau seandainya, ya memang biasanya seperti itu. Kalau seandainya bank itu membayarkan, misalnya, ya sama saja sebenarnya pinjam uang juga. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya lebih detail tadi kepada Pak Edi. Itu ini Pak Edi, silakan Pak Edi. Ya, Assalamualaikum. Gimana, Ustaz? Model transaksinya itu bagaimana? Coba jelaskan. Ini Kaitan Ustaz ya. kaitan Pak Edi dengan banknya ini gimana? Ya. Iya, nah gini kan saya kan modalnya istilahnya ya cepat gitu loh, Pak. Cicil lah. Saya punya barang, nah, terus orang itu mau mencicil. Lah, saya kan tidak bisa kalau mau 1 juta itu saya mencicil, saya kan modalnya berkurang. Sehingga saya pindahkan ke BPR Syariah dengan transaksi ya, begitu tadi ke BPR Syariahnya. BPR-nya namanya BPR Syariah, Pak, tapi tidak tahu Syariah beneran apa namanya cuma. Ya. Maaf Pak, saya ingin bertanya dulu Pak Edi. Pak Edi, saya ingin tanya. Ya, ya. Jadi gini, ketika Bapak alihkan ke BPR Syariah itu, ini sudah Bapak bayar belum yang 4 juta ini? Belum? Belum. Berarti belum terjadi transaksi jual beli. Oh, sudah Pak. Itu dikasihkan sama saya 4 juta. Ya, yang punya barang Bapak, Iya, saya punya barang. di Nah, harganya terus- 5 juta. Iya. Orang tersebut nggak mau punya uang 4 juta saja. Ya, Tapi tapi kan- Bapak nggak mau terima uang 4 juta, tapi harus 4 5 juta, juta. 5 juta. Ya, Tetapi yang 1 juta orang itu ngambil dari, dari BPR itu langsung Dari tahu BPR. pergi gitu loh. oh ya, Bagaimana Oper- akad dia dengan BPR itu gimana? Akad itu pokoknya ya namanya BPR saya, Pak. Saya malah kurang-kurang tahu ya kenapa. Tayyib. oh ya, ya, Cukup. ya, silakan, ya, cukup Pak. Jadi model-model yang seperti itu ada beberapa model transaksi yang sepanjang kami ketahui, maaf. Ada apa yang disebut dengan istilah al-amiru bisyira'. Jadi orang ini ingin membeli barang, dia tidak punya dana cukup, akhirnya dia minta bank yang membelikannya. Nah, seolah-olah bank yang nanti menjual kepada dia. Nah, kan begitu. Seolah-olah bank yang menjual kepada dia. Ini sebenarnya sistem-sistem yang juga diterapkan oleh finance. Orang yang tidak punya uang ingin membeli sepeda motor. Nah, dia tidak punya uang. Lalu akhirnya finance inilah yang akan seolah-olah dia yang menjualkannya kepada ini, kepada kepada si pembeli. Nah, sesungguhnya di sini ada beberapa ketimpangan. Yang pertama, bank sesungguhnya dia tidak menjual barang, dia hanya menghutangkan uang. Kalau dia menjual barang itu belum menjadi miliknya, dia tidak menjual sesuatu yang bukan miliknya. Rasulullah SAW juga melarang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Nah, oleh karena itu, walaupun masalah jual beli al-amiru bisyira' ini diperdebatkan oleh banyak ulama, berbagai macam tulisan, tetapi pendapat yang paling kuat, yang banyak dipraktekkan sekarang di lapangan itu, setelah kita tanyakan kepada masyayikh dan kita baca buhuth, penelitian-penelitian, hasil penelitian para ulama-ulama dan masyayikh, itu mukhalif, menyelisihi konsep-konsep syariah. Ada beberapa ketimpangan di situ, sehingga terkesan itu adalah hilah untuk mensiasati riba. Oleh karena itu, beberapa tahun yang lalu, bukan setahun atau 2 tahun yang lalu, saya pernah baca di koran. Di Jakarta, pihak-pihak finance itu akan menerapkan sistem pembiayaan syariah. Apa yang kita tangkap dari berita ini? Ini menunjukkan selama ini sistem mereka itu bukan syariah, itu pengakuan secara tidak langsung. Dan itulah sebenarnya, dan bahkan banyak
di bank-bank syariah yang muncul secara mendadak, ya, untuk mengambil kesempatan setelah munculnya fatwa MUI yang mengharamkan riba, sehingga perlu dipelajari lagi dan ditimbang lagi apakah betul praktek-praktek yang ada di bank-bank yang berlabel syariah itu betul-betul syariah atau tidak. Kita pernah mau mengadakan pertemuan dengan salah satu bank syariah di Riau dengan beberapa ustaz. Salah seorangnya waktu itu saya, dan diserahkan contoh-contoh muamalah transaksi mereka. Dan akhirnya kami menilai memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i dalam muamalah-muamalah tersebut. Allahu a'lam bis-shawab. Baiklah pendengar, kita lanjutkan Ustaz. Iya. Menjawab pertanyaan dari para pendengar. Kita ke Jogja nih Ustaz. Silakan. Atau ke telepon dulu. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Adil kan dari Pambangan. Ya silakan. Silakan. Mau tanya Ustaz, Iya. ini masalah jam sostek ini, Masalah apa? Jam sostek. ini termasuk asuransi atau gimana ini? Ya. Terus saya ini udah dulu itu kerja 27 bulan di Jakarta. Ya. Terus sekarang tanggal 2005 itu saya keluar kan. Terus sekarang saya mau ambil itu termasuk riba atau enggak itu? Ya. Iya. Dulu waktu saya ini keluar itu uangnya saldonya itu saya lihat 800-an. Terus Iya. sekarang jadi 18 itu 1.800.000 itu. Iya. Terus ini gimana ini Ustaz? Terus Iya. riba atau gimana? Ya kita coba. Iya. Ya ditanyakan itu tadi itu untuk tambah banyak gitu loh. Ya. Iya. Terus tanya itu riba, terus uang itu untuk apa itu? Ya. Ya. Bisa kalau Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Ada putus. Terus ini. Ya, baiklah kita jawab. Atau Ini ada, ini. kita lanjut. Halo? Ya. Halo. Silakan di 08812 ini silakan. Halo. Atau ini. Halo. Waalaikumsalam. Suaranya kurang keras. Ibu yang tadi, Pak. Minta tolong doanya diulangi ya, Pak. Iya. Karena kami dulu udah pernah talak 1 dan kami berusaha untuk islah, tapi kondisinya kok sama seperti dulu. Iya. Jadi saya sebagai seorang istri itu jujur aja bingung ya. Di satu sisi saya ingin mendapat keridhaan Allah, tapi di sisi yang lain saya sendiri sangat tertekan dengan kondisi seperti Iya. ini. Iya. Terus juga bagaimana nanti kalau suami saya pulang, apakah saran dari Ustadz? Kebetulan kami berempat ya, suami, Ustadz, sama istri itu duduk bersama, itu menganjurkan untuk bikin surat perjanjian itu, Pak. Oh iya, tadi ya saya lupa Nanti tadi. isinya gimana? Isinya gimana perjanjiannya itu? Belum, dari suami belum ada keputusan untuk itu. Iya. Tapi tiba-tiba dia diajak kakaknya ke Kalimantan dan langsung ke sana gitu. Dan saya mau tanya, selama ini kan saya menderita sakit ya, dan harus bolak-balik ke rumah sakit Solo, kontrol. Sementara sekarang kan suami nggak ada di rumah. Suami itu kerja, pergi kerja Kalimantannya, Bu? Iya. Oh iya, silakan. Nah, terus? Terus apakah pengobatan itu tetap dilanjutkan? Sementara suami itu pernah cemburu. Sakitnya sakit yang parah? Sakit dalam. Oh gitu. Sampai berapa kali opnam di rumah sakit. Iya. Ya. Dan suami pernah cemburu sampai dia marah-marah. Akhirnya pagi-pagi itu. Iya. Iya, terputus tidak apa-apa. Jadi ibu yang tadi lagi, nah akhirnya kan ibu juga bercerita. Tadi belum. Asuransi tadi mungkin. Oh iya, masalah Klaim asuransi. jam sostek. Oh iya, jam sostek ya, kita itu dahulu. Jam sostek, saya tidak tahu bagaimana sistemnya, maaf. Saya memang tidak tahu bagaimana sistemnya. Oleh karena itu saya tidak bisa memberikan jawaban. Silakan tanya kepada ustaz-ustaz kita di sini dan jelaskan sistem kerjanya itu bagaimana. Jam sostek itu bagaimana sistemnya, sehingga bisa dijelaskan apakah bertentangan dengan syar'i atau tidak. Allahu a'lam bissawab.
Ya, tadi itu bukan dari ibu tadi. Bukan. Ya baiklah, kita lanjutkan untuk ibu tadi yang belum selesai. Nah, ibu tadi juga saudari kita tadi atau ibu tadi juga menambahkan informasi. Jadi ibu tadi belum selesai bercerita, belum detail. Kita tidak tahu ternyata ibu sudah pernah cerai pula atau talak satu. Berarti memang mungkin sangat berat polemik yang ada atau problema yang ada di rumah tangga ibu, sampai harus seorang ustadz menasihati membuat perjanjiannya. Nah, satu juga yang ingin saya sarankan, ibu jangan lupa, ibu punya wali, seorang wanita. Jika dia tidak bisa menyelesaikan urusan dia, khawatir tidak bisa menyelesaikan urusan dia, dia bisa meminta bantuan walinya, ya, untuk menyelesaikan urusannya itu. Dan dia punya orang tua, punya wali, punya saudara, punya pamannya. Nah, itulah gunanya kita memiliki wali. Disinilah nampak peran seorang wali untuk wanita itu. Bisa diselesaikan dengan baik, pertemukan wali antar wali kalau memang sudah cukup parah. Dan kemudian yang kedua, mengenai perjanjian, kesepakatan, itu bisa-bisa saja dia berjanji, ya, sama-sama berjanji untuk saling menunaikan hak-hak. Tapi saya kira tidak perlu pakai tertulis dibuat syarat. Itu nanti kalau ada misalnya melanggar begini sanksinya segala macam, saya kira itu tidak perlu. Kemudian bagaimana kalau seandainya suaminya pulang nanti? Kalau saya memandang memang perlu duduk dia dengan suami dan salah seorang yang bijaksana, yang bisa menengahi, memberikan solusi terbaik. Tetapi kedua belah pihak tidak boleh menyembunyikan permasalahannya. Oleh karena itu saya katakan tadi lagi, sebenarnya saya belum bisa untuk memutuskan sepenuhnya bagaimana kondisi atau yang jalan terbaik, karena saya tidak mendengar permasalahan ini dari suami ibu. Nah, saya harus mendengar juga dari suami ibu, dan seseorang yang ingin menengahi ibu, memberikan solusi harus begitu. Dia harus dengarkan dari ibu, harus dengarkan dari suaminya. Baru dia bisa mencarikan titik terang, sehingga dia betul-betul tahu apa sih akar permasalahannya itu. Nah, oleh karena itu dari tadi saya hanya bisa memberi saran dan nasihat untuk ibu, karena saya tidak bisa tahu permasalahan sebenarnya. Dari satu pihak saja itu tidak boleh. Tidak adil kalau saya memberikan sebuah hukum antara suami istri hanya mendengarkan dari satu pihak. Kemudian yang berikutnya, wanita apabila betul-betul dia tidak bisa lagi untuk hidup bersama suaminya dan dikhawatirkan dia bisa jatuh kepada maksiat, kekufuran, dia bisa meminta cerai. Tidak masalah, tidak berdosa kalau memang seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat wanita. Ketika dia tidak bisa lagi, merasakan tidak bisa bersama suaminya, dan dia khawatir dia akan kufur, ingkar, berdosa, dia mengadu kepada Rasulullah SAW dan minta diceraikan. Rasulullah SAW mengizinkan dengan syarat dia mengembalikan sedekah yang telah diberikan oleh suaminya kepada dia. Nah, jadi kalau memang nanti ternyata setelah wali juga turun tangan, tidak juga terselesaikan, ibu bisa memilih yang terbaik, dan jangan lupa istikharah, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kebaikan untuk keputusan yang ibu pilih. Terus doa tadi ya? Ya, doa. Doa itu, karena waktu kita pendek, saya minta maaf ibu ya, tetapi ibu bisa dapatkan di dalam kitab Hisnul Muslim, atau apa ya? Doa, kumpulan doa dan wirid. Kumpulan doa dan wirid ya, dalam edisi bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Arab itu Hisnul Muslim judulnya. Dalam edisi Indonesia itu judulnya kumpulan doa dan wirid untuk muslim ya. Karangan Dr. Said bin Wahfi Al-Qahtani. Di situ ada doa Rasulullah SAW ketika bersedih atau ketika susah, berdoa. Dan baca juga doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Baca doa seperti itu, zikir itu, lalu jelaskan permohonan permintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dimudahkan dan diringankan. Jadi yang terakhir, apapun keputusannya nanti, apapun yang terjadi, bercerai atau tidak, ibu tetap harus bertakwa kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah, menerima dengan ridho apa yang ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan dari pendengar di internet dari Jogja ini. Iya, silakan. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang banyak mengamalkan tuntunan yang tidak ada dasarnya, seperti yasinan, tahlilan atau sedekah bumi, dan justru malah menganggap
amal yang sunnah itu adalah sesat karena tidak ingin dikatakan yang durhaka kepada orang tuanya. Silakan Ustaz. Iya. Sikap kita, kalau memang orang tua kita seperti itu, kita harus ingatkan dengan cara yang baik. Lihat Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswah. Ya, sungguh pada diri Ibrahim itu ada uswah bagi kalian. Idz qala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada abinya, ya abati. Idz qala li abihi Azar, ketika dia berkata kepada bapaknya Azar, apa yang kalian ibadati ini? Makna ayat itu ya. Dia mengingkari apa yang disembah, diibadati oleh ayahnya dan kaumnya. Bahkan dia menasihati mereka untuk menjauhi kesyirikan dan bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nasihati. Jadi nasihati orang tua kita itu, ingatkan dia, jelaskan dengan baik, dengan hikmah. Kemudian juga belikan buku-buku yang bermanfaat, hadiah-hadiah yang bisa menggugah hatinya. Dan setiap kita punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Saya dulu orang tua saya dukun, kental dengan kesyirikan, meminta bantuan kepada jin-jin, cukup berat untuk bisa mendakwahinya. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran kita mengingatkan dengan cara yang baik, kesabaran kita untuk tetap bersikap lembut dan lunak kepada dia, tapi tidak mengikuti bid'ah dia, tapi tidak mengikuti kemungkaran kesyirikan dia. Jangan diikuti, tetapi tetap sikapi dia sebagai orang tua, hargai, hormati dia, dan terus jangan pernah putus asa untuk menasihati dengan cara yang baik. Kalau orang tua kita marah, diam saja, tidak usah dilawan, sabar. Kalau dia marah, kesal, kata-katanya menyakitkan, sabar. Sabar. Untuk berdakwah itu memang berat ujiannya. Terkadang kita menghadapi lebih daripada itu. Bercerminlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan agar dia mendapat petunjuk, dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada jalan yang hak. Mudah-mudahan orang tua anda dan orang tua kita semua diberi petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tetap teguh di jalan yang hak. Dan alhamdulillah ayahanda saya setelah masa yang cukup panjang, akhirnya beliau meninggalkan itu semua dan ikut mengaji, menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kita ke telepon Ustaz. Ya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, dari Ibu siapa, di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sudah tersambung. Selamat sore Ustaz. Iya. Begini, saya ibu rumah tangga usia 33 tahun. 4 bulan terakhir ini suami saya kan menuduh saya selingkuh dengan laki-laki lain. Terus tapi sebelumnya dalam berumah tangga 10 tahun itu saya itu gimana ya, kayak ada batin saya itu tersiksa karena dia itu sering ngomong yang isinya masalah, ya ngomong yang kasar-kasar, menyakiti hati saya. Terus gini, untuk pas dia menuduh saya selingkuh itu dia sempat memukul, menampar saya. Terus kemudian dia sempat membakar jilbab saya. Terus kemudian pada bulan puasa kemarin dia itu mengatakan kalau dia itu sudah tidak senang, tidak suka, tidak cinta, sudah tidak butuh saya, dan saya ingin menceraikan kamu. Dan itu pun sudah berkali-kali dia bilang, dia sampaikan kepada saya. Terus kemudian mulai lebaran itu sampai sekarang sudah tidak serumah dengan saya. Dan dia sudah, seandainya dia kembali ke rumah, itu pun juga dia bilang kalau dia kesini demi Allah, saya demi anak-anak. Berarti kan dia juga tidak putus dengan saya. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, dia kan sudah bilang ingin menceraikan saya berkali-kali. Dan saya pun sebetulnya sudah bilang kalau saya dalam berumah tangga ingin sekali seumur hidup menikah dengan suami saya. Yang ingin saya tanyakan kan dia sudah lebih dari 3 kali mengatakan ingin menceraikan saya. Dan masalah talak yang ingin saya tanyakan. Kemudian dalam status agama Islam, sepengetahuan saya kan sudah kami sudah tidak sah sebagai suami istri. Terus solusi yang ingin jawaban dari Ustadz, bagaimana solusi yang terbaik buat saya. Dan sampai sekarang suami saya juga tidak pulang ke rumah yang saya tempati. Boleh rumah yang satunya. Gimana, boleh Pak? saya bertanya, Bu? Iya. Sudah berapa lama pisah ini, Bu? Pisah mulai dari Lebaran, Ustaz. Oh, Lebaran. Iya. Terus juga saya tanyakan, bagaimana keagamaan suami? Dia sholat? Ya itu Pak Ustadz, gini, masalahnya dia itu sudah berkali-kali memang saya menghendaki agar dia itu menjalankan ibadah sholat, tapi
kalau sholat biasanya cuma bulan puasa, itu pun awal sampai pertengahan, akhirnya sudah tidak melakukan sholat. Sholat 5 Tetapi waktu tidak sholat. Tidak sholat. Terus dia itu kalau Jumatan itu sholat Jumat dia mengikuti, tapi kalau sholat 5 waktu dia tidak pernah. Terus dia itu sempat Ustaz, sempat mengikuti istilahnya seperti itu loh, sumarah itu loh Ustaz. Apa itu? Sumarah seperti kepercayaan apa gitu, itu yang kalau orang desa ada yang mengatakan itu Sabto Dharma atau apa itu loh. Iya itu. Terus yang saya tanyakan sama Ustadz, solusi saya itu, saya sebelumnya tidak ingin mengajukan perceraian terlebih dahulu karena saya seorang wanita. Kalau dia menginginkan, kalau memang dia naik ke pengadilan, memang saya tunggu, tapi jangan sampai saya yang terlebih dahulu. Tapi dalam agama Islam dari sahabat-sahabat yang tahu tentang masalah saya, memang sudah tidak sah suami istri. Terus saya itu kadang gini Ustaz, maaf kalau dia kembali itu kadang menginginkan saya berhubungan gitu loh Pak. Loh, katanya tidak suka. Makanya itu dia itu kadang gini, emosi dia itu kadang bilangnya gitu, tapi kok suatu saat dia bilang kayak gitu, suatu saat lain lagi gitu loh. Itulah laki-laki. Terus kadang kalau dia itu pulang ke rumah menemui anaknya itu, setiap kali datang dengar suara motornya aja saya itu seperti gemetaran, seperti ketakutan, apalagi melihat orangnya gitu loh. Padahal dalam hati kecil saya sebetulnya saya itu ingin keutuhan keluarga saya itu selamanya itu kalau bisa jangan terpisahkan karena selain oleh karena maut itu loh Pak Ustaz. Tapi dengan keadaan yang begini saya itu bingung gitu loh. Terus ada yang rekan yang mengatakan maafkan kami berdua ya PNS gitu loh Pak Ustaz. Jadi kan nanti kalau memang harus cerai kan susah. Tapi kan dalam agama Islam kami kan sudah, sepengetahuan saya, maaf Pak Ustaz, itu kan sudah tidak sah ya Pak. Nah, yang saya tanyakan tuh solusi saya itu gimana gitu loh. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya 2 pertanyaan. Iya. Dan ini terakhir. Mau maghrib lagi kan? Belum maghrib. Masih sekitar 20 menit lagi. Iya. Kita jawab. Baiklah. Alhamdulillah. Memang hidup ini penuh dengan warna-warni yang bisa memberikan ibroh kepada kita semuanya. Apa yang dihadapi oleh ibu yang bertanya tadi tidaklah ringan, berat bagi seorang wanita. Nasihat saya kepada ibu tadi, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beristighfar, bertaubat kembali kepadanya, memohon ampunan, dan tetaplah berusaha istiqamah, menjaga diri dari segala maksiat dan dosa. Mudah-mudahan apa yang dituduhkan oleh suami Anda tersebut tidaklah benar. Apalagi tuduhan tersebut berasal dari orang yang tidak menjaga amanahnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ukhti, kenapa saya tanyakan bagaimana agama suami Anda? Sesungguhnya kebaikan apa yang bisa kita harapkan dari seseorang yang tidak menunaikan sholat, kecuali di bulan Ramadan, atau hanya sholat Jumat tetapi tidak menunaikan sholat 5 waktu. La ilaha illallah. Sholat yang merupakan pondasi atau pilar agamanya yang sangat kuat. Sholat di mana dijadikan oleh Allah sebagai pelebur dosa, bagaikan mata air yang bening dan jernih mengalir di depan rumah kita. Di sana kita mandi 5 kali sehari semalam membersihkan dosa. Lalu ada orang tidak sholat, berapa banyak dosa yang bertumpuk-tumpuk di dalam jiwanya. Bahkan tidak ada dosa yang sampai seperti itu bisa membuat orang itu kufur. Ibadah yang ditinggalkan bisa membuat orang itu kufur seperti sholat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din." Di dalam surat Taubah. Jika mereka bertaubat, menunaikan salat, membayarkan zakat,
maka mereka adalah saudaramu seagama. Jika tidak, bukan saudara seagama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya yang sahih, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Pembatas perjanjian antara kita dengan mereka itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kufur. Na'udzubillah. Kalau saja dia tidak menjaga prinsip-prinsip dasar agamanya, pilar-pilar agamanya, bagaimana dia akan menjaga pilar-pilar rumah tangganya? Itu mustahil. Oleh karena itu bertakwalah engkau wahai saudariku, kembali kepada Allah, memohon perlindungan dan ampunannya, memintakan jalan keluar yang terbaik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, jika memang benar suami itu, jika memang benar, ingat, jika memang benar dia tidak sholat sama sekali, maka nasihati dia, ingatkan dia, atau sampaikan kepada keluarganya atau seseorang yang bisa menasihatinya. Jika ternyata dinasihati, dia juga tidak bertaubat kepada Allah, masih juga tidak sholat, bahkan ikut-ikut acara-acara syirik seperti tadi itu ya, apa nama acaranya? Ya, itulah kejawen gitu ya, yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Jika dia tidak mau bertobat, maka saran saya dalam kondisi yang seperti ini, apalagi kalian sudah terpisah sekian lama, tidak jelas bagaimana kondisi kalian sebenarnya, tambah lagi tekanan-tekanan secara psikologis kepadamu, pada dirimu, maka tidak ada jalan terbaik lagi kecuali engkau berbicara dengan walimu dan engkau meminta cerai. Ini karena dia tidak sholat. Kalaulah dia masih sholat, menjalankan ibadah sholat dan tidak melakukan kesyirikan akbar, maka kasus tadi belum bisa dikatakan kalian itu batal pernikahannya. Karena kan dia baru mengatakan ingin menceraikan. Belum tegas itu, saya akan menceraikan, saya tidak suka ini. Tapi dia mengatakan belum menceraikan. Kalau dari bulan puasa udah berapa bulan itu? Dari Ramadan, dari Lebaran. 4 bulan. Walaupun sudah 4 bulan, tapi dia belum tegas menceraikan. Jadi tidak mudah mengatakan itu sudah sah perceraian. Toh, tadi kan sudah ada cerita juga, sekalipun mereka terpisah, setiap kali dia datang, dia pun meminta dan bergaul, berhubungan denganmu. Itu sendiri kalau seandainya sudah jatuh talak 1 atau 2, itu sendiri sudah bisa menjadi sebuah tanda rujuk. Nah, tetapi saya memandangnya bukan dari itu. Tetapi karena dia tidak menunaikan salat tadi. Engkau harus kedepankan Allah dan Rasulnya jika dia tidak mau bertobat kepada Allah dan Rasul, kepada Allah, tidak mau kembali kepada jalan yang hak. Apalagi dalam kondisi engkau tertekan seperti itu. Bicara dengan orang tua, minta pendapat dan pandangannya, jelaskan keinginanmu. Bukan aib seorang wanita meminta cerai kalau untuk mengedepankan agama dan akidahnya. Bukan aib seorang wanita bercerai kalau alasannya adalah Allah dan Rasulnya. Bahkan sebenarnya orang yang tidak menunaikan sholat sama sekali, diminta tobat, diajarkan tidak mau bertobat, tidak mau kembali ke jalan Allah, sesungguhnya itu tidak bisa lagi hidup serumah dengan seorang wanita yang muslimah. Jadi coba pikirkan dan renungkan ini. Berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbicara, musyawarahlah kepada orang tua, minta pandangan dan pendapatnya. Jangan tunggu dia menceraikanmu. Mungkin dia tidak akan menceraikanmu karena dia masih ingin melanjutkan kebatilannya kepadamu. Tetapi buat sebuah sikap, keputusan yang tegas sebagai seorang muslimah yang menginginkan, jelaskan kepada dia, Mas, Bang, atau apa saja panggilannya, saya sebenarnya mencintai abang, mencintai Mas, tetapi karena Allah. Kalau abang tidak mau sholat juga, tidak mau ini juga, saya tidak sanggup. Apa jadinya rumah tangga kita? Dah, jelaskan alasannya. Mudah-mudahan dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Kalau dia bertobat, sadar, kembali menunaikan sholat, berusaha memperbaiki diri, kenapa tidak dibuka pintu maaf? Allah saja maha pengampun lagi maha pemaaf. Keutuhan rumah tangga tentu lebih kita utamakan. Tetapi tidak akan utuh rumah tangga itu apabila tegak di atas kebatilan atau maksiat dan tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Dan jangan lupa senantiasa meminta nasihat kepada ustaz-ustaz ya yang ada di sini. Minta nasihat dan pandangannya, tentu mereka lebih tahu kondisi dan keadaan di sini. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita, dan juga saya minta maaf kepada ikhwan akhwat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang pertanyaan-pertanyaannya belum sempat terjawab. Mudah-mudahan
Allah tabaraka wa ta'ala memberikan manfaat kepada saya dan kepada kita semua dari apa yang telah kita dengarkan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar yang menjadi akhir dari kajian bersama Ustaz Abu Zubair Al-Hawari yang bekerjasama antara Radio Suara Quran dengan Pustaka At-Tibyan Solo. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang Ustaz masih berkenan hadir di Solo dan juga di Radio Suara Quran 94.4 FM. Pada mendengar kita akhiri kesempatan kita sore hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.